Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kenapa hidayah jauh dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam setiap solat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surat Al-Fatihah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya? Kalau di dalam tafsir kita baca, yaitu berikanlah kepada kami pemahaman Islam yang benar. Artinya apa, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah hidayah itu sudah sampai kepada kita? Atau sudah bisa kita dapatkan hidayah itu? Maka pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kenapa hidayah itu jauh daripada kita. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah karena bodoh dari segi ilmu. Ya, karena bodoh dari segi ilmu. Semakin jauh pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, maka semakin jauhlah ilmu itu daripada kita. Makanya Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbidul ilma intiza'an minal ibadah. Sesungguhnya Allah tidak langsung mencabut ilmu itu daripada hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma intiza'an biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu caranya adalah dengan mewafatkan para ulama. Ketika para ulama sudah meninggal, maka tidak ada lagi tempat orang bertanya, tidak ada lagi tempat meminta pendapat. Ketika suatu persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan, namun tempat bertanya sudah tidak ada lagi. Karena ulama yang jujur hari ini sudah tidak tinggal berapa orang lagi. Mungkin bisa dihitung, mungkin juga banyak. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang sudah kita sampaikan juga, bahwa ulama itu terbagi kepada dua. Pertama ulama Rabbani, kedua ulama su'. Yang kita maksud di sini di dalam hadis Nabi itu adalah yakni ulama Rabbani. Ya, ketika sudah meninggal ulama Rabbani, maka orang tempat bertanya sudah tidak ada lagi. Ya. Dulu Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Begitu banyak tantangan, cobaan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi SAW dengan para sahabatnya. Tetapi karena kesabaran beliau menyampaikan risalah agama ini, akhirnya Islam ini jadi berkembang. Lalu meninggal Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat Khulafair Rasyidin, mulai dari sahabat Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, sampai kepada generasi tabi'in, dan dilanjutkan oleh generasi tabi'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita saat sekarang ini. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Hari ini sekali lagi, ulama yang betul-betul membela kebenaran itu sudah tidak berapa banyak lagi. Masih bisa dihitung sampai hari ini. Ya, tetapi ulama-ulama su' jangan ditanya. Begitu banyak ulama su' ini, ulama yang suka penjilat, ya, dekat dengan penguasa, sangat banyak sekali. Ya, membenarkan yang salah, ya, menyalahkan yang benar, karena ada kepentingan di balik itu. Maka kata Nabi SAW, ketika ulama sudah tidak ada lagi, saat itu manusia mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh, pemimpin yang tidak paham tentang salah satu urusan umat, tidak paham dia. Namun itulah yang diangkat. Akhirnya apa kata Rasulullah? Dhallu wa adhallu. Dia sesat dan menyesatkan. Maka penyebab utama kenapa hidayah itu jauh dari kita adalah karena bodoh dari segi ilmu agama. Mungkin tentang ilmu dunia dia lebih paham daripada kita. Mungkin masalah ilmu politik dia lebih paham daripada kita. Tetapi masalah ilmu agama, mereka tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Maka disitulah kelemahan umat Islam hari ini, karena dia bodoh dari segi ilmu sehingga dipermainkan oleh musuh-musuhnya. Lihatlah hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita dizolimi, baik itu di Palestina, di Suria, di Rohingya, di Uighur Cina, di Kashmir India. Kita saksikan hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa bisa hal itu terjadi? Kenapa tidak ada pertolongan dari kaum muslimin? Kenapa tidak ada kepedulian dari kaum muslimin, terutama para pemimpinnya? Karena mereka bodoh dari segi ilmu. Mereka tidak peduli apakah saudaranya dizolimi, apakah saudaranya dibantai. Tidak ada kepedulian dari mereka itu. Maka itulah penyebab pertama kenapa hidayah itu jauh daripada kita. Yang kedua, terlalu hulu, ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam mencintai guru, mencintai kiai, mencintai ustaz, mencintai buya, sehingga nanti ketika ulamanya salah, kiainya salah, ustaznya salah, buyanya salah, tetapi dia tetap membelanya. Inilah kelemahan umat Islam, wahai kaum muslimin. Kenapa hidayah itu jauh dari kita? Karena terlalu hulu, berlebih-lebihan di dalam mencintai guru, sehingga timbul hal-hal yang sebetulnya tidak semestinya kita lakukan yang seperti itu, tetapi karena sudah berlebih-lebihan di dalam mencintainya, maka timbullah sifat hulu tadi. Yang ketiga, ta'assub dengan tradisi nenek moyang. Ya, terlalu fanatik dengan tradisi nenek moyang. Seakan-akan apa yang kita sampaikan hari ini merupakan sesuatu hal yang baru. Mereka menganggap kenapa dahulu tidak ada, kok tiba-tiba sekarang muncul saja. Itu kata mereka. Ya, pertanyaan mereka persis seperti apa yang ditanyakan oleh umat Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam dahulunya. Ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwah, lalu disampaikan nasihat kepada mereka, kepada kaumnya, namun mereka tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan tidak mau mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, ikutlah apa yang dibawa oleh Rasulnya. Yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah sunnahnya, hadis-hadisnya. Ikut itu.
Namun mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti apa yang sudah kami terima dari nenek moyang kami. Kami tidak akan mau mengikuti apa yang ada sekarang. Itu jawaban mereka. Karena yang ada sekarang ini mengada-ngada. Tidak mungkin ustaz kami salah. Tidak mungkin buya kami salah. Tidak mungkin kiai kami salah. Apa yang dilakukannya dahulu itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Itu jawaban mereka. Tidak jauh beda dengan jawaban orang-orang terdahulu. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a? Apakah kalian akan mengikuti juga bapak nenek moyang kalian itu yang tidak mengetahui tentang sesuatu? Dia hanya mengira-ngira saja, zon, prasangka-prasangka saja, wala yahtadun, dan mereka juga tidak mendapat petunjuk, kata Allah. Apakah yang seperti ini yang akan kalian ikuti? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, ketika kita terlalu fanatik dengan tradisi nenek moyang, hanya ikut-ikutan tanpa didasari dengan dalil yang kuat, maka nanti kita akan menyesal. Ibadah yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita itu akan tertolak. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa contoh dari kami, kata Rasulullah, tanpa kami contohkan atau tanpa mengikuti sunnah kami, fahuwa raddun, maka amalannya itu akan tertolak. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti tuntunan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diselisihi. Ketika kita selisihi, maka nanti kita sendiri yang akan merugi. Apa meruginya? Amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebab yang ketiga kenapa hidayah itu jauh dari kita, karena terlalu fanatik dengan tradisi nenek moyang, ikut-ikutan, ya, tanpa dasar baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya ikut-ikutan mengikuti kebanyakan orang, maka pasti kita akan disesatkan dari jalan Allah. Ya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, jika kebanyakan orang yang kalian ikuti, kata Allah, maka pasti kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Yang keempat, kenapa hidayah itu jauh daripada kita? Karena kita suka mencontoh kebiasaan orang-orang kafir. Karena kita suka mencontoh kebiasaan orang-orang musyrik. Itulah kenapa hidayah itu jauh daripada kita. Lihatlah hari ini apa yang terjadi, wahai kaum muslimin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian sebelum kalian mengikuti milah mereka. Milah di sini sebagian ahli tafsir menyampaikan kepada kita artinya adalah mengikuti kebiasaan mereka. Ya, apakah tata cara berpakaian mereka, apakah tata cara pergaulan mereka, apakah sistem pemerintahan mereka, pokoknya seluruhnya, ya, yang dicontoh itu adalah kebiasaan orang-orang kafir, sehingga kita sebagai umat Islam hanya terbawa arus kebiasaan orang-orang kafir. Cobalah lihat hari ini, ya, kalau ada orang pesta perkawinan, dia merasa, ya, tidak cukup kalau tidak ada organ tunggal. Dia merasa tidak cukup pestanya itu kalau tidak ada organ tunggal.
Lalu diundanglah artis-artis yang membuka aurat, menyanyikan lagu-lagu yang menimbulkan syahwat bagi yang mendengarnya. Tetapi bagi kaum muslimin ini dia tidak ambil pusing. Ya, padahal ini kebiasaan dari orang-orang kafir. Ya. Kemudian hidangan makanannya begitu banyak, disantap oleh semua orang. Akhirnya jadi mubazir. Ya. Karena setiap ada kondangan, ada pesta pernikahan, ya, itu disuguhkan makanan yang begitu banyak, sehingga para undangan pun, ya, ketika mau makan dia menjadi orang-orang yang rakus, ya. Di samping rakus, dia juga menjadi orang yang mubazir. Kenapa tidak? Ketika kita perhatikan seluruh sambalnya, ya, diambil, ya. Namun nanti ketika dia sudah makan, sambalnya banyak yang sisa. Maka inilah perbuatan yang mubazir yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi cara berpakaian hari ini. Ya. Anak-anak muda kita berpakaian, ya, sama saja kata Rasulullah, berpakaian tapi telanjang. Ya. Berpakaian tapi telanjang artinya sama saja dia tidak berpakaian. Katanya dia menutup aurat, tetapi membentuk lekuk tubuhnya. Memang dia pakai jilbab, tetapi dia pakai celana jeans. Ya, celana jeans yang dia pakai. Ya. Gimana dia enggak kesurupan? Banyak perempuan hari ini kesurupan karena pakai celana jeans. Celananya saja mereknya jeans, gimana tidak kena kesurupan? Ya. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam telah mengajarkan pakaian muslimah itu longgar, tidak membentuk lekuk tubuhnya, ya, tidak jarang, kan begitu, tidak transparan. Begitu disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi hari ini, ya, kita perhatikan para wanita-wanita kaum muslimin, ya, masih banyak yang tidak mau menutup auratnya. Ya, kalaupun ada yang menutup aurat, masih pakaiannya pakaian yang ketat, ya, sehingga menampakkan lekuk tubuhnya dan juga menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Ya, itulah penyebab kenapa hidayah jauh daripada kita, karena kita suka mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang kafir. Yang terakhir adalah kenapa hidayah itu jauh daripada kita? Karena jauhnya, ya, pemahaman dari kaum muslimin. Ya, di rumah-rumah kaum muslimin sangat jauh sekali pengajaran tentang agama. Kalau dulu kami di masa-masa kecil masih merasakan dan masih mendengar di setiap rumah-rumah, kalau sudah maghrib itu terdengar orang membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, terdengar orang membaca ayat-ayat Al-Quran, lantunan ayat Al-Quran didengarkan di setiap rumah. Namun hari ini apa yang kita saksikan, wahai kaum muslimin? Ketika waktu maghrib, ya, ketika habis solat maghrib, ya, setiap rumah kaum muslimin, ya, televisinya hidup. Apa yang dia lakukan? Dia menonton sinetron yang sengaja itu, ya, untuk menghancurkan akhlak umat Islam, ya, untuk menghancurkan akidah umat Islam, sehingga kita ini dibuat jadi terlena, ya, sehingga kita lebih memilih hiburan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW ketika berbuka dia tidak, ya, memakan makanan yang berat langsung, dia hanya memakan yang ringan. Supaya apa? Supaya setelah dia berbuka dia bisa langsung solat maghrib. Itu hikmahnya, wahai kaum muslimin. Tetapi ada juga di antara kaum muslimin, ketika sudah masuk waktu berbuka, dia berbuka dengan yang berat-berat sehingga perutnya kenyang. Ketika perutnya kenyang, maka nanti timbul malas dia solat. Ya, oleh karenanya perlu kita perhatikan bersama, wahai kaum muslimin, jauhnya pemahaman agama dari rumah tangga kaum muslimin.
Makanya Nabi SAW, ya, kalau ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memang diawali sejak memilih pasangan. Maka pilihlah pasangan, baik yang laki-lakinya yang soleh maupun perempuannya yang soleha. Ketika yang soleh dan soleha bertemu, maka yakinlah akan melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha juga. Ya, maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika sudah jauh pemahaman agama dari rumah kaum muslimin, maka ilmu-ilmu agama itu akan jauh daripadanya. Ya, dia tidak paham tentang agama sehingga dia sering melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Maka supaya hidayah itu dekat dengan kita, maka pahamilah agama dengan benar, pelajarilah ilmu agama dengan benar. Mungkin itu saja tausiah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.